Bapak-bapak, Ibu, United Tractor. Begitulah yang mudah-mudahan insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Amin. Saya mau tanya nih, mana anak-anaknya? Anak-anak, yang kecil-kecil, Ramadan kalau dalam kalender Islam itu nomor berapa? Yang tua pasti tahu. Loh, Bu, nomor berapa, Bu? Hah? Nomor berapa? Tuh, 9. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk adik kecil kita. Bapak Ibu, Ramadan itu nomornya nomor 9. Ini nomor keramat. Wali apa? Wali Songo. 9. Coba lihat, ini kita hitung-hitung. 9 itu kalau main judi itu menang, Pak. Coba nih hitung-hitung. Kali 2 sama dengan berapa? 18. 1 tambah 8 sama dengan kali 3 27. 2 tambah 7 9. 9 kali 4 berapa? 36. 3 tambah 6 9. 5. 4 tambah 5 9. 9 itu mantap. Makanya nomor plat mobil saya 999. Maka kata Rasulullah, ini kata Nabi nih. Para saya nih. Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannau ayyakuna Ramadana sannata kullah. Kehebatan, kemuliaan yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka niscaya mereka menunjang tahun adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah, Nabi sejak bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 bulan sebelum masuk Ramadan itu Nabi sudah berdoa. Dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, umur kami agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Pian tahun ini lebih baik sebelumnya. Amin. Bersabda, akhiruz zaman sarat ummati thalath khalisa wa firqatun ya'budunallaha riya'a bihin nas fayaqulullahu ta'ala lil mukhlisin wa yaqulu lil ilan nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad, umatku nanti di akhir zaman terbagi 3. Berapa? Yang Allah betul-betul ikhlas. Yang kedua, ya'budunallaha riya'a,
bukan karena wong Solo. Ya, maka Allah berfirman untuk kelompok yang pertama yang beribadah karena Allah, masuk kalian ke dalam. Kepada dua kelompok sisanya, masuklah kalian ke dalam api neraka. Nih, Ramadan mengajarkan kepada semata-mata karena Allah. Wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Orang puasa cuman dia dan Allah saja, betul? Bapak-bapak tidak puasa, orang tidak tahu. Bahkan orang yang tidak puasa itu aktingnya, Pak, bisa lebih keren daripada yang puasa. Puasakah? Iya, anak kelaparan. Padahal lapat 2 bungkus habis. Ada orang muntah jam 12 siang, muntah keluar mie goreng muntahnya. Kaget istrinya. Kata istrinya, suamiku, rasanya kita sahur makan nasi, kenapa muntah keluarnya mie? Kata suaminya, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan rahasia, maka orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ikhlas itu tingkatannya macam-macam. Satu, pertama nih, satu, berapa menit lagi, Pak? Satu, ini termasuk ikhlas. Ini masuk ikhlas, Pak. Nih ingat, kalau Bapak Ibu beribadah di sini golongannya ini masuk Pak Eko. Masuk nih. Ini masuk. Apa itu? Yang masuk orang yang beribadah karena Allah. Ini karena Allah. Karena Allah, tapi ada tujuan lainnya. Contoh, ini contoh. Usolli sunnatud duha, sembahyang duha. Ditanya, kenapa kau sembahyang duha? Karena kata Nabi Muhammad, kalau orang sembahyang duha, insya Allah kaya. Ini masuk ikhlas. Masuk. Orang yang sedekah. Kenapa kau sedekah? Mudah-mudahan bisa beli Fortuner. Allah perintahkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 700 kali lipat Allah balas. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Di dunia akan sugih, di akhirat akan sugih. Maka saya sedekah, mudah-mudahan sugih. Itu pelajaran Ustadz. Itu masuk kategori ikhlas tingkat paling rendah. Masuk Pak Eko. Tapi paling rendah posisinya. Kenapa kau sedekah? Kata Nabi Muhammad, ma naqasa min mali 'abdin sadaqah bal yazdad. Kurang harta yang disedekahkan, bertambah dengan sedekah. Nah, tingkat ikhlas nomor 2 itu masuk. Yang nomor 2, nih. Kenapa kau baca surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap malam baca itu. Apa jawabannya? Mudah-mudahan nanti ketika jasadku masuk kubur, Allah tidak siksa aku di kubur, jasadku tidak hancur dimakan cacing tanah. Ini tujuan akhirat. Masuk Pak Eko. Nomor 2 nih. Masuk.
Kenapa kau puasa? Mudah-mudahan ini perintah Allah, lawan juga mudah-mudahan karena habis Ramadan aku kawa kurus awak. Itu yang pertama tadi. Itu pertama. Masuk. Yang nomor 2, tujuan akhirat. Kenapa kau tahajud tiap malam? Biar aku menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kemuliaan oleh Allah. Itu nomor 2. Kenapa kau beribadah sampai bengkak kakimu? Supaya aku ini nantinya mendapat makam ma'rifat, mudah-mudahan jadi wali Allah Ta'ala. Itu makam nomor 2. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Ini susah. Kita ini, pangkat kita ini paling banyak yang nomor 1 tadi itu. Ngundang United Tractor bagi-bagi sedekah untuk anak yatim. Ngomong, mudah-mudahan Ustadz doakan dengan mengundang anak yatim ini pekerjaan kita lancar, duitnya banyak, gaji karyawan lancar. Ini sudah masuk ikhlas, tingkat paling rendah. Masuk Pak Eko. Ini yang nomor 3 nih yang berat. Nomor 3, beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah. Maka Rabiatul Adawiyah pernah berkata, ya Rabb, wahai Allah, andai ibadahku ini mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Andai ibadahku ini takut karena nerakamu, masukkan aku ke dalamnya. Itu Rabiatul Adawiyah. Ini pangkat yang sudah paling tinggi. Kalaupun misalnya tidak ada surga, tidak ada neraka, niscaya aku tetap beribadah kepada engkau. Dewa 19, lagunya Ahmad Dhani. Wah. Ini tinggi nih. Ini tinggi Pak. Ini Ustadz yang ceramah pun kada sampai ke sini. Ini tinggi. Ini tinggi. Maka kalau sudah sampai seperti ini, lihatlah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan sebelum masuk Ramadan dijamin masuk surga, terhindar daripada api neraka, maksum, tapi masih berharap dengan bulan Ramadan. Balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Lihat Nabi Muhammad, surga dijamin, neraka dihindarkan, maksum, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Lalu ada ilmu sekarang. Wah, ilmu tamat sembahyang. Kalau bayar 3 juta tamat, dijamin masuk surga. Murahnya surga 3 juta. Bongol bener ini. Lihat Nabi bengkak kakinya, dijamin surga. Kalau kita, ini contoh, tiba-tiba tengah malam datang suara gaib, wahai Bapak pimpinan Yuti, wah, Bapak sudah dijamin masuk surga. Kira-kira masih sembahyang lah. Aduh, sudah dijamin. Ngapain? Tapi Nabi Muhammad lihat, dijamin surga, kakinya masih bengkak sembahyang. Inilah ikhlas tingkat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pelajaran pesantren Ramadan selama 1 bulan ini mengajarkan kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, belum, dikit lagi ya. 5 menit. Nanti jam tangan saya beda lagi sama jam Bapak. Ya, dikit lagi ya. Nabi namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu setiap zuhur pulang ke rumah, dan zuhur pulang ke rumah itu diketahui sahabat lainnya. Maka ada urusan dengan Abu Bakar, Umar habis zuhur langsung ke rumahnya Abu Bakar. Berangkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bininya Abu Bakar. Ada apa Umar? Mana Abu Bakar? Kata bininya, Abu Bakar setiap zuhur tidak pernah pulang ke rumah. Padahal dilihat pulang ke rumah terus. Ternyata tidak pulang ke rumah. Kira-kira Bu, kalau
sampai ke rumah kemana kira-kira? Kemes. Ayo, Abu Bakar ini langsung pulang. Dia tidak banyak bicara. Kalau bapak-bapak kan ada suaminya, nggak ada. Loh, biasanya suami sampeyan pulang terus, kok nggak ada di rumah? Wah, bertengkar, perang dunia di rumah orang. Umar tidak pulang. Besok diintai Umar, kemana kawanku Abu Bakar ini? Diintai Abu Bakar menuju rumahnya, ternyata tidak masuk, belok terus berjalan ke belakang rumah, diiringi sama Umar. Kemana sahabatku ini? Ternyata masuk ke rumah di pinggiran kota Madinah. Lama Abu Bakar di rumah tersebut, dari habis zuhur sampai mau asar baru keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Umar langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan tua di dalam rumah, tua, janda, buta matanya, lumpuh kakinya. Ditanya sama Umar bin Khattab, "Bu, siapa tadi yang masuk ke rumah ibu?" Kata si ibu, "Aku tidak tahu siapa tadi." Terus apa yang dilakukannya, Bu? Ini Abu Bakar sudah jadi khalifah nih, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kata si ibu tadi, "Orang tadi aku tidak tahu siapa, cuman tiap hari dia masuk ke rumahku ini, disapunya rumahku, dicucikannya bajuku, dimasakkannya masakan untukku." Berapa lama, kata Umar, dia mengerjakan ini, Bu? Berapa tahun? Aku, kata ibu, sudah tak ingat berapa tahun, cuman tiap hari dia datang. Menangis Umar bin Khattab. Kata Umar, inilah Abu Bakar As-Siddiq yang mana amalnya tak mungkin bisa kami kejar. Khalifah tiap hari membersihkan rumah orang tua yang buta, tanpa seorang pun yang tahu, tanpa ada wartawan partai politik yang mengenalnya. Inilah ikhlas tingkat tertinggi yang tidak semua orang mampu miliki. Tapi kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ikhlas dalam hati kita semua. Wabil khusus jadi ceramah berat. Ceramah karena Allah atau karena amplopnya? Maka amplop saya buang. Isinya itu. Ini berat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada sebelumnya, ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita akan mengatur sesuatu segala hal untuk berbuka puasa. Minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.